Nah, mungkin bisa di-spill sedikit Mas Riko, sebelum teman-teman ikut kelas gitu. Latihan, macam-macam latihan mungkin ya, yang tidak selalu melulu diajarkan Mas Riko itu aja gitu. Maksudnya apa? Macam-macam latihan yang bisa dilakukan agar kita bisa stay di situ. Jangan berusaha latihan. Jangan berusaha dilatihan. Beneran, jangan berusaha latihan. Ketika kalian berusaha latihan, berarti pikiran kalian sedang berusaha. Kalau misalnya bersedia aja gitu. Bersedia? Iya, bersedia pokoknya pasrah total, hadir utuh gitu aja. Ya diem. Gitu. Awal-awal kalian harus diem. Awal-awal itu akan lebih sulit untuk gerak sambil sadar. Kalian harus benar-benar diem. Ketika badan kalian diem, pikiran kalian biasanya ikut diem, baru ketemu sadarnya. Contoh gini nih. Oke, misalnya aku diem nih ya. Aku nggak berpikir apa-apa. Aku juga tidak ada perasaan apa-apa, semuanya sudah nggak ada. Tapi kok aku masih ada, berarti latihan kayak gitu. Nah, ada itu tadi kan maksudnya kesadaran tuh tadi. Nah, itu kan suara kan, loh kok aku masih ada. Nah, di baliknya pas. Oh. Nah, itu perlu connect ke tangkasan. Iya. Gampang, aslinya gampang. Jadi kehidupan sehari-hari itu akan memudahkan kalian untuk sadar aslinya. Hasil kalian tahu, oh ternyata sadar itu yang ini. Yang penting itu dulu. Kalian bisa ngepel sambil sadar, kalian bisa jalan. Jadi jangan kebanyakan orang itu gini, mempersiapkan hidup. Jadi dia mengurung dirinya di kamar, berusaha menyelesaikan semua, nanti sisa hidupku enak. Nah, itu biasanya backfire. Jadi yang perlu kita lakukan adalah dapat connect-nya, oh sadar ini gini, kemudian ya udah jalani hidup sehari-hari. Berarti kalau kemudian kita udah berada di situ, Tuhan nggak ada dong Mas Riko ya? Yes. Jadi mana Tuhannya? Gimana Tuhannya? Nah itu. Adanya ketuhanan ya Mas Riko ya? Kualitas ketuhanan. Kualitas ketuhanan. Yang menciptakan atau yang mengekspresikan segala sesuatu. Berarti bener dong, orang-orang mbah-mbah kita, leluhur-leluhur Nusantara ini kan selalu ngajari kepada anak cucunya, kepada kita untuk belajar diam lewat meditasi, merasakan keheningan. Itu gimana? Tapi kalau Mas Riko kan mengatakan itu terkadang bisa menjadi ajang pelarian juga. Itu gimana tuh? Jadi gini, kalian hanya bisa menyadari keheningan kalau kalian tidak mengotak-atik pikiran dan perasaan. Udah, kuncinya itu. Dibiarkan. Tapi ketika kalian bisa saja, oh pikiranku rame, aku tak meditasi untuk mendiamkan pikiran. Itu berarti pikiran sedang gelut dengan dirinya sendiri. Kecuali kalian menyadari konflik tersebut, ya kalian nggak akan bisa hening. Heningnya akan jadi seperti hening buatan. Jadi beda antara bunga asli dengan bunga buatan. Heningnya itu kayak hening yang dipaksakan, rasanya nggak enak. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah. Iya. Ada banyak rasa nggak enak, akhirnya meditasi, vipassana. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, ya benar hening. Tapi heningnya itu kayak dipaksakan, tidak natural. Tidak natural. Dan bertahan paling 10 menit, kemudian rame maneh. Besok rame maneh. Akhirnya meditasi itu menjadi perform. Menjadi perform itu apa? Pertunjukan. Jadi kalian harus effort terus. Kalau kalian nggak meditasi sehari, besoknya kacau. Kayak minum obat gitu ibaratnya ya. Nah itu. Jadi keheningan itu harus natural. Karena keheningan adalah tepat di belakang keramaian. Jadi sebetulnya tidak perlu dicari. Asal kemudian kita itu udah menerima apa adanya, semua kondisi yang ada tanpa sebuah perlawanan apapun, secara tidak langsung kita udah berada di situ. Yes. Makanya percaya penuh pada semesta, tagline-nya Class Letting ini. Betul. Okay. Itu hasilnya percaya penuh pada dirimu sendiri. Percaya penuh pada dirimu sendiri. Iya kan kamu semesta. Iya. Puncaknya hasilnya itu. Kita ini semesta yang apa? Kan katanya ada semesta kecil, semesta besar, gitu gimana tuh? Semesta kecil itu bukan berarti semesta besar terpisah sama kecil. Oke. Yang kecil itu berarti adalah ekspresinya, tubuh dan identitas. Semesta besar ya yang kekosongan tadi. Oke, ini nih ada yang tanya nih.
Mbak Baby, bagaimana membuat hening natural tersebut gitu. Itu tadi. Tadi udah dijelasin gitu ya. Membuat hening yang natural. Jadi sebenarnya kalau di angen-angen ya Mas Riko ya, ya tanpa effort kita berada di keningan itu ya. Iya kan? Udah Heeh, hening, cuma iya, salahnya kalian mencari keningan, udah itu iya, doang, Mas. iya. Makanya Rum bilang, yang dicari itu sebetulnya sedang mencari. Dia akan menemukan ketika berhenti mencari. Paradoksnya, sekalian nggak bisa berhenti mencari kalau belum pernah mencari. Nah itu. Ya, Makanya memang harus mencari nyari dulu. dulu. Makanya ya harus, makanya kasusnya kan banyak ya. Uangku udah habis Mas, baru kenal Mas Riko gitu ya.